Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya Revika Sahara Dewi, mahasiswa Profesi Nurse di Surya Global Yogyakarta. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan memandikan bayi. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit Ibu. Apakah bersedia? Bersedia. Ya, hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan memandikan bayi. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan materi atau penyuluhan terkait dengan memandikan bayi? Belum pernah. Ini kehamilan keberapa Ibu? Pertama. Oke, berarti hari ini saya akan memberikan tentang memandikan bayi ya. Nah, dimulai dari pengertian apa sih itu memandikan bayi? Mungkin Ibu sudah tahu? Belum? Jadi, memandikan bayi ini adalah suatu cara untuk membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan air dengan cara mengelap, menyiram, atau merendam ke dalam air dengan menggunakan cara-cara yang benar seperti itu. Nah, dengan cara yang salah ini dapat mengakibatkan bayi itu menjadi celaka. Nah, contohnya bayi bisa mengalami jatuh atau bahkan tenggelam. Kemudian air itu bisa masuk ke telinga si bayi, telinga ataupun hidung bayi, dan mengalami hipotensi. Apakah ada yang tanyakan? Hipotensi itu jadi hipotensi itu sendiri adalah suhu dimana kan kalau normalnya itu 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau misalnya hipotermi itu berarti suhunya di bawah 36,5. Nah, ini tanda-tandanya bayi yang mengalami hipotermi itu adalah bayi ketika kita sentuh itu terasa dingin, terus bayi itu menggigil seperti itu. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu kita lanjut ke tujuan memandikan bayi ya. Tujuan dari memandikan bayi yang pertama adalah membersihkan kulit bayi dari sisa-sisa lemak seperti keringat. Kemudian yang kedua itu merangsang peredaran darah. Nah, kalau misalnya kita memandikan bayi dengan cara yang benar, ini dapat membuat sirkulasi darah di dalam tubuh bayi itu menjadi lancar, Ibu. Terus kemudian dengan mandi itu juga dapat memberikan rasa segar dan nyaman, sehingga ketika bayi sudah dimandikan itu akan memudahkan bayi untuk tidur seperti itu. Terus yang keempat adalah mencegah terjadinya infeksi. Nah, dengan mandi ini dapat menghilangkan atau mencegah terjadinya infeksi ringan maupun akut. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada, lanjut ya. Kemudian hal yang sangat dianjurkan sebelum kita memandikan bayi adalah yang pertama itu adalah mengukur suhu tubuh bayi. Sangat tidak dianjurkan apabila memandikan bayi itu saat tubuh bayi dalam keadaan hipotermi atau di bawah suhu normal, yaitu di bawah 36,5 ya. Nah, caranya untuk mengetahuinya adalah ya dengan kita memegang kulit si bayi. Kalau misalnya bayi terlihat menggigil ataupun ketika kita menyentuhnya dingin, itu sebaiknya jangan dimandikan. Yang kedua ini adalah ketika kita akan memandikan bayi ini adalah kita harus mempersiapkan perlengkapan bayi terlebih dahulu. Ini untuk menghindari agar bayi tidak ditinggal sendirian. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menyiapkan air, ini menggunakan air hangat ya Ibu, dengan hangat-hangat kuku. Nah, untuk mengukurnya kita bisa menggunakan punggung tangan ataupun dengan menggunakan siku. Seperti itu, agar kalau misalnya air itu terlalu panas, ini dapat menyebabkan kulit bayi itu menjadi terbakar. Seperti itu. Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu kita lanjut ya. Kemudian ada beberapa bayi yang tidak boleh dimandikan. Yang pertama adalah bayi lemah. Kedua, bayi prematur. Kenapa bayi prematur tidak boleh dimandikan? Karena ini akan kalau misalnya kita memandikan secara sembarangan, ini akan mengakibatkan resiko hipotermi, sehingga hal ini dapat menyebabkan kesakitan hingga kematian.
Kemudian bayi yang tidak boleh dimandikan itu adalah bayi yang mengalami hipotermi, itu suhu di bawah normal ya, 36,5. Apakah ada pertanyaan? Dan kapan sih waktu yang tepat untuk memandikan bayi? Jadi bayi yang baru lahir ini boleh dimandikan setelah 6-24 jam bayi dilahirkan, karena bayi membutuhkan waktu untuk beradaptasi di luar kandungan. Jadi kalau misalnya ketika bayi baru lahir ini dipaksakan untuk mandi walaupun dengan air hangat ya, ini dapat menyebabkan hilangnya panas tubuh bayi karena terserap oleh air. Sehingga jika suhu tubuh bayi ini tadi terganggu, ini dapat menyebabkan aliran oksigen ke seluruh tubuh ini menjadi terganggu, sehingga akan mengakibatkan bayi ini mengalami kulit seperti kebiruan, seperti itu. Nah, kemudian bayi boleh dimandikan di waktu manapun selama tidak bertabrakan dengan jadwal tidur dan jadwal makan. Jadi alangkah baiknya bayi itu dimandikan setelah bayi merasa kenyang, karena kalau misalnya perut kosong, bayi itu akan menjadi tidak menjadi rewel ketika dimandikan. Seperti itu. Nah, untuk jamnya sendiri itu baiknya itu kira-kira dari jam 9 sampai dari jam 9 atau jam 10 pagi. Adapun tempat yang sangat pas dan cocok untuk memandikan bayi itu adalah pada ruangan khusus dengan sinar matahari yang cukup, kemudian kondisi ventilasi yang baik, seperti itu. Bila ruangan ini menggunakan pendingin, nah baiknya ketika mandi itu pendingin itu dimatikan, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu kita akan mempelajari bagaimana cara memandikan bayi. Cara memandikan bayi, yaitu mempersiapkan perlengkapan mandi. Yang pertama adalah mempersiapkan handuk, kemudian waslap bersih, sabun dan sampo bayi, cotton bud atau kapas bersih, kemudian kapas bersih untuk membersihkan daerah perineal, baskom yang berisi air hangat, kemudian popok dan pakaian bersih. Langkah-langkah memandikan bayi yaitu: sebelum memegang bayi, kita terlebih dahulu harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun lalu keringkan. Langkah yang kedua yaitu mendekatkan semua peralatan yang telah disiapkan untuk menghindari agar bayi tidak ditinggal sendirian. Ketiga, siapkan terlebih dahulu baju bersih yang akan digunakan bayi setelah mandi. Yang keempat adalah memeriksa suhu tubuh bayi terlebih dahulu. Apabila dalam batas normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, bayi bisa dimandikan dengan menggunakan air hangat kuku. Langkah yang kelima adalah membersihkan mata dari kantus dalam keluar. Gunakan air bersih dan bagian yang berbeda untuk tiap mata. Yang keenam, bersihkan wajah dengan lembut. Gunakan air biasa tanpa menggunakan sabun. Pegang bayi dengan aman. Basahi rambut dengan air secara lembut. Pastikan untuk menutup lubang telinga bayi sehingga air tidak masuk ke dalam telinga bayi. Langkah ke-8 adalah usapkan sampo bayi dengan menggunakan waslap atau dengan tangan, bilas rambut, lalu keringkan. Kemudian bersihkan telinga bayi dengan gerakan memutar, dan gunakan bagian yang berbeda untuk tiap-tiap telinga. Setelah melepas selimut bayi atau pakaian bayi, bersihkan bagian leher, dada, lengan, dan punggung dengan cara yang sama. Langkah selanjutnya adalah membersihkan bagian perineal atau bagian alat kelamin bayi. Dan langkah yang terakhir adalah keringkan bayi dengan menggunakan handuk bersih.
Kan tadi saya sudah menyampaikan materi terkait dengan memandikan bayi. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Ibu. Kira-kira pengertian dari memandikan bayi itu tadi apa sih? Menurut saya memandikan bayi itu adalah proses membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan air dengan cara melap, menyiram dan merendam bayi di dalam air. Dengan langkah-langkah yang benar pastinya ya. Kemudian bayi apa saja sih yang tidak boleh dimandikan itu? Yaitu bayi yang dalam keadaan lemah, bayi yang prematur, serta bayi yang hipotermi. Ya, bagus sekali ya Ibu ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, berarti Ibu sudah tahu ya Bu ya bagaimana terkait dengan memandikan bayi. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas peran sertanya. Kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan hubungin saya ya Bu ya. Kalau begitu, karena tidak ada yang ditanyakan, saya permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Sekian video pendidikan kesehatan terkait dengan memandikan bayi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.